Nota pembelaan yang dibacakan oleh kuasa hukum terdakwa Ferdi Sambo berikut ini. Putri Chandrawati diminta menceritakan kejadian kekerasan seksual yang dialaminya. Terdakwa sempat menangis, namun proses pemeriksaan masih dilangsungkan. Kedua, DVR CCTV merek G-Lens yang oleh penuntut umum menyatakan diganti oleh saksi Chong Ji-fung atas perintah Irfan Widianto dihadirkan di persidangan harus dinyatakan tidak dapat dihadirkan sebagai barang bukti sebab tidak pernah tertera dalam daftar barang bukti, berita acara penyitaan, surat perintah, surat penerimaan barang bukti, berita acara pembungkusan, dan penyegelan barang bukti, surat permohonan persetujuan penyitaan dan penetapan pengadilan negeri. Dengan demikian alat bukti atau barang bukti yang demikian harus dikesampingkan. Keenam, penuntut umum berdasarkan surat dakwaan dan surat tuntutan hanya berdasarkan pada satu keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Sejumlah peristiwa penting yang menjadi dasar dari tuntutan penuntut umum terhadap terdakwa didasarkan pada satu keterangan saksi Richard Eliezer yang berdiri sendiri dan tidak bersesuaian dengan alat bukti sah lainnya. Sehingga jika konsisten mengacu pada prinsip-prinsip pembuktian dan fakta persidangan yang ada selama persidangan, maka dakwaan dan surat tuntutan penuntut umum sesungguhnya telah gagal dan tidak layak menjadi bahan pertimbangan yang komprehensif bagi majelis hakim yang terhormat. Berikut adalah sejumlah peristiwa yang didalilkan penuntut umum hanya berdasarkan satu keterangan saksi dan tidak berkesesuaian dengan alat bukti lainnya. Kami anggap dibacakan. Kami langsung masuk ke analisa fakta untuk mempersingkat waktu. Perlu dicatat, penasihat hukum dalam menyusun analisa fakta nota pembelaan ini berdasarkan pada fakta-fakta yang muncul di persidangan, baik dalam bentuk keterangan saksi, ahli, keterangan terdakwa, dan alat bukti lainnya, sebagaimana kami sampaikan pada bab fakta-fakta persidangan halaman awal. Bab fakta-fakta persidangan tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari nota pembelaan ini. A. Penuntut umum telah berasumsi liar bahwa munculnya kehendak terdakwa untuk membunuh korban setelah terdakwa mendapat informasi melalui telepon dari saksi Putri Chandrawati. Pada halaman 574 surat tuntutan, penuntut umum menyatakan bahwa pada pokoknya sebagai berikut, dianggap dibacakan, dalil sebagaimana yang disebutkan oleh penuntut umum tersebut di atas merupakan upaya untuk memutarbalikkan dan menyesatkan fakta, juga hanya asumsi serta angan-angan belaka. Berdasarkan keterangan saksi Putri Chandrawati dalam BAP tambahan tertanggal 9 Agustus halaman 5 nomor 4 yang menyatakan dianggap dibacakan berdasarkan keterangan terdakwa di persidangan pada tanggal 10 Januari 2023 yang menyatakan dianggap dibacakan. Dengan demikian berdasarkan keterangan saksi Putri Chandrawati dan keterangan terdakwa tersebut terungkap fakta sebenarnya bahwa saat berada di Magelang, saksi Putri Chandrawati menghubungi terdakwa yang berada di Jakarta sekitar pukul 23 WIB pada tanggal 7 Juli dan hanya bercerita bahwa Yosua sudah kurang ajar. Dalam percakapan tersebut tidak terdapat pembicaraan mengenai kehendak ataupun rencana untuk merampas nyawa korban. B. Terdakwa tidak pernah melakukan penembakan kepada korban. Dalam tuntutannya, penuntut umum secara terus-menerus berasumsi bahwa terdakwa ikut melakukan penembakan yang menyebabkan kematian kepada korban. Padahal dalam persidangan tidak ada satupun alat bukti yang menunjukkan terdakwa melakukan penembakan terhadap korban. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa saksi Ricky Rizal Wibowo dan saksi Kuat Makruf berada di TKP Rumah Duren 3 pada saat kejadian dan di hadapan persidangan. Saksi menerangkan bahwa saksi Richard Eliezer lah yang melakukan penembakan kepada korban berkali-kali. Saksi Ricky Rizal Wibowo dan saksi Kuat Makruf tidak pernah menyatakan bahwa mereka melihat terdakwa menembak korban. Mereka hanya melihat mengonfirmasi bahwa yang melakukan penembakan adalah Richard Eliezer yang menggunakan senjata api. Keterangan saksi Ricky Rizal dan saksi Kuat Makruf ini juga didukung dengan keterangan ahli balistik Arif Sumirat di persidangan tanggal 14 Desember 2022 yang menyatakan bahwa kesimpulan ahli secara laboratorium terhadap satu buah anak peluru yang bersarang di punggung korban berasal atau diledakkan atau ditembakkan dari senjata api Glock 17 seri MPY 851. Terkait dengan keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang menyatakan bahwa terdakwa melakukan penembakan pada saat korban jatuh tertelungkup harus dikesampingkan karena keterangan saksi Richard tersebut tidak didukung atau tidak berkesesuaian dengan alat bukti lainnya sesuai pasal 185 ayat 2 dan ayat 3 KUHP. Di dalam persidangan terungkap dan diakui sendiri oleh saksi Richard Eliezer dirinya menggunakan senjata api merek Glock berisi peluru jenis 9 mm untuk menembak korban Yosua Huta Barat.
Sedangkan terdakwa menggunakan senjata api jenis HS nomor seri H233001 milik korban untuk melakukan tembakan-tembakan ke dinding. Berdasarkan BAP balistik nomor 3302 dan keterangan ahli Arif Sumirat depan persidangan yang ditemukan menyatakan bahwa hasil pemeriksaan terhadap barang bukti yang ditemukan di TKP sebagai berikut. 1. Pistol HS nomor seri H233001 atas nama Nofriansyah Yosua Huta Barat dan magazinnya positif mengandung GSR. 2. Pistol Glock 17 nomor seri MPY 851 atas nama Richard Eliezer dan magazinnya positif mengandung GSR. 3. 8 selongsong peluru kaliber 9 mm hasil pemeriksaan seluruhnya identik dengan senjata api Glock 17 nomor seri MPY 851. 4. 1 butir anak peluru bukti hasil otopsi yang diambil dari jaringan bawah kulit punggung sisi kanan korban hasil pemeriksaan identik dengan senjata api jenis Glock 17 nomor seri MPY 851. Berdasarkan hasil pemeriksaan ahli balistik yang disandingkan dengan keterangan saksi Kuat Makruf, saksi Riki Rizal dan keterangan terdakwa, telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa saksi Eliezer lah yang melakukan tembakan beberapa kali dan menyebabkan kematian dari korban yang diakibatkan kekerasan senjata api di daerah dada yang telah menembus paru-paru. Hal ini juga bersesuaian dengan keterangan Richard sendiri yang menyatakan bahwa dirinya menembak korban Yosua Huta Barat ke bagian dada dan juga bagian belakang bagian dada setelah korban Yosua Huta Barat jatuh tertelungkup. Bahwa tidak ada satupun alat bukti yang menunjukkan terdakwa Ferdi Sambo melakukan penembakan terhadap korban Yosua Huta Barat dengan menggunakan senjata api HS nomor seri H233001 milik korban. Fakta persidangan justru membuktikan terdakwa hanya menggunakan senjata api HS seri H233001 milik korban untuk menembak dinding guna membuat skenario seolah-olah telah terjadi tembak-menembak setelah Yosua Huta Barat jatuh tertelungkup dan ditembak kembali oleh saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Fakta demikian berkesesuaian dengan keterangan saksi lainnya, yakni saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Kuat Makruf, dan terdakwa sendiri yang kami kutip sebagai berikut dianggap dibacakan. C. Keterangan Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang menyatakan terdakwa menyuruh, "Woi, kau tembak cepat, cepat, woi, kau tembak," merupakan keterangan yang berdiri sendiri dan harus dikesampingkan. Akan dilanjutkan majelis. Izin melanjutkan. Penuntut umum telah keliru dalam menilai fakta persidangan yang menyatakan bahwa terdakwa menyuruh saksi Richard Eliezer untuk menembak korban. Asumsi penuntut umum ini hanya didasarkan dari keterangan saksi Richard Eliezer yang menerangkan bahwa terdakwa berkata, "Woi, kau tembak cepat, cepat, woi, kau tembak." Keterangan Richard Eliezer tersebut bertentangan dengan keterangan saksi Kuat Makruf dan terdakwa di persidangan yang pada intinya menerangkan bahwa pada saat terdakwa hendak ingin melakukan konfirmasi kepada korban di rumah Duren 3 pada tanggal 8 Juli 2022, terdakwa hanya mengatakan kepada saksi Richard Eliezer, "Hajar cat." Kata hajar sendiri sudah muncul dan sudah diungkapkan oleh Richard Eliezer sendiri sejak BAP tanggal 5 Agustus 2022. Vide daftar bukti B33 di halaman 3 nomor 59 yang menerangkan, kami kutip, Irjen Pol Ferdi Sambo menghampiri saya dan mengatakan, "Nanti kamu mengaku bahwa kamu ditembak duluan, terus kamu hajar dia." Perlu disampaikan kembali bahwa BAP saksi Richard Eliezer tertanggal 5 Agustus 2022 tidak kami temukan di dalam berkas perkara. Padahal BAP tanggal 5 Agustus 2022 itu sudah ditandatangani oleh saksi Richard Eliezer dan digunakan untuk menjemput paksa terdakwa dari rumahnya.